Assalamualaikum Sobat Aswaja. Bagaimana puasanya? Masih aman kan? Katanya puasa itu tentang menahan diri, bukan hanya makanan dan minuman, tetapi juga amarah, kebencian, dan segala hal yang bisa mengotori hati. Tapi lebih dari itu, puasa juga waktu yang pas buat kita introspeksi dan memperbaiki diri. Nah, di episode kali ini kita bakal ngomongin hal penting tentang sains Ramadan. Di bulan puasa bukan hanya ibadah spiritual tetapi juga fenomena ilmiah. Puasa terbukti meningkatkan metabolisme, detoksifikasi, fungsi otak, kekebalan tubuh, dan kesehatan mental. Ini adalah waktu untuk meraih berkah spiritual dan kesehatan fisik. Semua ini nggak cuma teori, tapi sesuatu yang penting untuk kita pelajari. Jadi yuk kita bahas bareng-bareng. Alhamdulillah di kesempatan yang istimewa ini kita kedatangan seorang narasumber yang sangat kita hormati, yaitu Gus Anwar, yang insya Allah akan berbagi ilmu dan wawasan dengan kita semua. Mari kita sambut dengan penuh hormat Gus Anwar. Ya. Assalamualaikum Gus, Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gus, berbicara tentang sains Ramadan, puasa itu kan menahan makan dan minum. Nah, kalau secara ilmiah, orang kalau nggak makan dan dari keluar fahar sampai tenggelam matahari bisa kena mak. Tapi hampir kebanyakan orang tidak mengalaminya. Bagaimana itu bisa terjadi, Gus? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para wabarakatuh. pemirsa Jauharul Ramadan, Sabira dan Fatah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan sains Ramadan, bahwa kita ketahui, kita melihat sabda Nabi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihhu. Berpuasalah kalian semua, maka kalian akan menjadi sehat. Melihat dari hadis tersebut bahwa jelas sekali dengan kita berpuasa, maka badan kita, jiwa raga kita ini akan menjadi sehat. Kenapa? Karena menurut hasil penelitian, orang yang berpuasa itu tentu memiliki banyak manfaat, banyak nilai-nilai kesehatan yang akan kita terima. Kenapa? Karena kita mengistirahatkan tidak makan dan tidak minum. Ya, kurang lebih selama 12 jam ya. Selama 12 jam kita tidak makan, tidak minum, atau tidak yang lain-lainnya tentunya. Ibarat mesin ya, ibarat mesin mobil itu kan harus ada istirahatnya. Coba seandainya mobil itu diforsil terus, tidak ada istirahatnya, itu bagaimana? Mungkin cepat rusak ininya dan lain sebagainya. Maka juga sama dengan dengan kita sebagai manusia. Maka dengan adanya perintah puasa di bulan suci Ramadan ini, tentunya ini juga akan memberikan banyak kesehatan ya, tentang kesehatan kepada kita. Dengan kita berpuasa maka kita akan menjadi sehat, karena metabolisme tubuh kita ini perlu adanya atau perlu merasakan rasa lapar. Ini menurut hasil penelitian. Menurut hasil penelitian. Jadi perlu mengalami rasa lapar. Artinya perlu mengistirahatkan diri kita ini, tidak makan dan tidak minum. Ya untungnya cuma hanya berapa jam itu dari munculnya matahari sampai terbenamnya matahari, ya kurang lebih sekitar 12 jaman lah. Kita tidak makan, tidak minum, tidak makan yang lain-lainnya. Artinya ada waktu untuk istirahat. Maka dari hasil penelitian dokter itu bahwasanya di waktu istirahat ini tentu akan banyak mengeluarkan detoksifikasi.
atau mengeluarkan racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Melalui apa? Melalui kita mengeluarkan air kencing. Itu akan keluar. Atau dengan ya mohon maaf, dengan apa namanya ini, berkentut itu juga mengeluarkan detox, ya, mengeluarkan racun-racun. Lah sehingga dengan kita merasakan rasa lapar selama 12 jam ini tentu akan menjadi sebuah regenerasi sel untuk bagaimana sel darah putih yang ada di tubuh kita ini akan menjadi lebih bagus, lebih energik, lebih pasti untuk bagaimana menunjang kepada kesehatan kita. Ini salah satunya atau salah satu manfaat dari kita merasakan rasa lapar selama 12 jam. Yang kedua adalah meningkatkan imun. Meningkatkan imun tubuh. Imun tubuh ini juga perlu ditingkatkan agar supaya energi kita tidak mudah habis. Karena manusia ini kalau sudah habis energinya, saya yakin mau melakukan sesuatu apapun pasti dia tidak bisa kuat. Artinya dengan lemah dan lain sebagainya. Jadi dengan puasa ini juga bisa meningkatkan imunitas manusia, imun kesehatan. Nah ini tentunya dengan adanya kita melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Berkaitan dengan tadi yang dikatakan oleh masnya, bagaimana dengan penyakit emah, ya, penyakit yang lain-lainnya, kalau misalnya diniatkan dengan berpuasa, apakah tambah parah atau bagaimana? Saya yakin insya Allah dengan kita berpuasa di bulan suci Ramadan, termasuk penyakit emah dan lain sebagainya, itu nanti akan diberikan kesehatan oleh Allah. Bahkan mungkin diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengan niat yang kita ucapkan, ya, dengan niat kita melakukan puasa karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena mengharap ridha Allah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah apapun yang kita alami, rasa sakit yang kita alami termasuk penyakit emah tadi itu, kalau kita gunakan untuk berpuasa, ya, khususnya puasa Ramadan pada saat ini, insya Allah itu nanti akan disehatkan oleh Allah, bahkan mungkin juga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita melakukan puasa. Karena apa? Karena dengan kita berpuasa, dengan kita menahan atau merasakan rasa lapar selama 12 jam ini, tentunya itu banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan, yaitu tentang meningkatnya imun kita, ya, peremajaan dengan sel-sel darah kita, ya, sel darah putih, sel darah merah ini akan menjadi aktif, energi kita akan menjadi lebih. Itu dikarenakan karena kita melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Sesuai dengan sabda Nabi tadi, sumu tasihau, maka berpuasalah kamu semuanya, maka kamu semuanya ini akan menjadi sehat. Itu. Jadi kalau kita berpuasa gitu, insya Allah penyakit akan hilang atau sembuh gitu. Insya Allah seperti itu. Kita yakin karena semuanya itu datangnya dari Allah, dan yang menyembuhkan dan yang mengambil itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dengan kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan, itqum minan nar, ya. Ini kita yakin bahwa segala sesuatu yang ada pada diri kita termasuk penyakit itu, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melakukan, ya, puasa di bulan suci Ramadan, ya. Insya Allah penyakit yang ada di diri kita ini akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dengan keluhan memiliki penyakit emah. Ya, karena ya itu tadi, kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu maka insya Allah
apapun yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, termasuk kita melakukan hal-hal yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan kemanfaatan, maka tentu ini akan menjadi poin kita untuk bisa meraih pahala yang sebesar-besarnya di bulan suci Ramadan, sehingga kita menjadi betul-betul menjadi manusia-manusia yang la'allakum tattaqun, sesuai dengan perintah Allah di dalam memerintahkan kepada kita semuanya untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar supaya kita ini digembleng di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh dengan puasa, dengan menahan rasa lapar, dengan tidak melakukan hal-hal yang negatif, bahkan hal-hal yang menyimpang dari aturan syar'i, ya, aturan agama. Ya, kita harus memperbanyak beramal sholih dan lain sebagainya. Ini kita sebenarnya digembleng di bulan suci Ramadan agar supaya kita menjadi la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya kita akan menjumpai hari kemenangan, yaitu hari raya Idul Fitri. Baik, itu. Baik, kan semisal ketika berbuka sama Nabi itu dianjurkan berbuka dengan yang manis-manis. Nah, desain Ramadan, desain dan ilmu kedokteran bagaimana menanggapi tentang hal itu? Ya. Imam Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa ya, Nabi itu ketika takjil, ketika berbuka itu takjil terlebih dahulu. Dengan memakai apa? Dengan memakai rutop. Rutop itu adalah kurma yang muda. Kurma muda itu rutop. Itu dipakai untuk takjil berbuka oleh Rasulullah sebelum beliau melakukan sholat maghrib. Kalau misalnya tidak ada rutop, maka beliau dengan memakai kurma. Bisa kita ketahui kurma berapa? Rasulullah itu mengambilnya 3 biji. Merupakan nilai kesunahannya itu ada di sana. Ya, 3 biji kurma yang dibuat takjil oleh Rasulullah. Kalau misalnya rutop tidak ada, kurma tidak ada, maka beliau dengan apa takjilnya? Dengan air hangat, air putih yang hangat. Beliau pakai itu. Ya. Atau kalau saat ini atau dengan hal-hal yang manis. Tapi kalau bisa manisnya itu manis yang alami. Ya, manis yang alami. Ya, seperti kurma itu kan manis alami. Artinya tidak terlalu manis, agar supaya apa? Kita mendapatkan nilai kesunahan daripada kita melakukan takjil di bulan suci Ramadan. Nah, menurut penelitian dokter, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah ternyata itu sangat baik untuk kesehatan. Contoh, ketika kita mau takjil, ketika kita mau berbuka, Rasulullah itu mendahulukan untuk yaitu tadi memakan apa? Rutop, kurma yang muda, atau kurma atau air putih. Setelah itu baru beliau sholat. Setelah sholat beliau baru melakukan makan. Lah kita kan enggak. Yang kita buru pertama ketika adzan maghrib tiba, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang diburu apa? Gulai, jangan pedes. Ya, gulai, jangan pedes, sate dan lain sebagainya. Lah, justru ini akan menghilangkan nilai kesunahan daripada kita takjil atau berbuka puasa. Ya juga dengan niat ya. Niatnya bagaimana niatnya? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan kita berdoa untuk berbuka, kita mendahulukan takjil terlebih dahulu, lantas kita sholat. Setelah sholat baru kita makan. Itu yang benar.
Dan menurut hasil penelitian dokter itu yang baik untuk kesehatan kita. Karena apa? Karena selama 12 jam rasa lapar, rasa haus kita tahan, perut ini kan masih kosong. Kalau misalnya langsung kita isi penuh dengan gulai, ditambah mane, jangan pedes, gulai apalagi rawon. Wah, ini kenapa kok seperti itu? Ya karena terbukti sekarang yang berjualan takjil itu sangat banyak sekali. Mungkin bagi kita itu kalau nggak dibeli satu-satu kan kasihan. Ada yang jual ini kita beli, jual ini kita beli. Maka seolah-olah kita ini menjadi rakus. Ya itu tadi, menurut Imam Al-Ghazali itu benar. Kita itu sebagai manusia, ya, yang di dalamnya ini ada yang namanya syahwat atau birahi. Apa? Keinginan. Keinginan yang mungkin ya sulit untuk dibendung ya. Karena ya itu tadi. Yang didahulukan itu adalah nafsunya. Ibarat kata kalau bahasanya orang Jawa itu kayak yo itu kan seperti itu ya. Jadi sore itu sudah dibeli semua, sate dibeli, lodeh dibeli, ini dibeli. Nanti ketika sudah waktunya azan maghrib, setelah minum air putih atau kita makan kurma misalnya, sudah selesai. Perut ini sudah sepertinya kenyang. Dan lantas yang kita beli mulai sore tadi itu yang banyaknya seperti itu, terus mau dibuat apa? Ini kan mubazir nantinya. Lah makanya dengan kita berpuasa, selain memang untuk kesehatan, kita juga dilatih bagaimana kita mengekang hawa nafsu yang ada pada diri manusia, yang ada pada diri kita. Jadi harus dikekang penuh, supaya apa? Tidak merajalela, tidak menginginkan sesuatu yang berlebihan. Karena israf, berlebih-lebihan itu dalam agama itu tidak diperbolehkan. Itu. Baik Gus, pesan-pesan yang dapat disampaikan untuk sobat-sobat Jauhar Ramadan. Pesan-pesan saya kepada para peserta Jauhar Ramadan, khususnya kepada sahabat-sahabat Aswaja atau para generasi Aswaja. Ya, sumu tasihau, maka berpuasalah maka kita akan menjadi sehat. Artinya apa? Artinya kita harus mengikuti pesan atau puasa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kita melakukan takjil di bulan suci Ramadan. Kita melakukan berbuka di bulan suci Ramadan. Mari kita ambil nilai kesunahan daripada kita berbuka puasa di bulan suci Ramadan. Dengan apa? Dengan memakan kurma, atau dengan hal-hal yang manis, atau kalau tidak ada dengan air putih yang hangat. Ya. Setelah itu kita melakukan sholat. Setelah sholat kita melakukan makan dan lain sebagainya. Jadi jangan sekali-sekali kita ya tidak memakan yang manis atau tidak meminum air putih yang hangat, langsung kita memakan nasi atau apa, sehingga perut ini akan kaget. Jadi nanti akan mengganggu terhadap kesehatan kita, dan itu tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita ingin sehat, kalau kita ingin mendapatkan nilai kesunahan daripada bulan suci Ramadan, termasuk kita berbuka, takjil dan lain sebagainya, maka kita harus mengikuti sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan cara yang seperti itu, insya Allah puasa kita akan menjadi indah, puasa kita akan menjadi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita sudah mengikuti sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita akan menjadi manusia-manusia yang sehat lahir batin. Karena apa? Karena kita melakukan puasa di bulan suci Ramadan sesuai dengan tip-tip kesehatan atau sesuai dengan standar yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan terakhir, mudah-mudahan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya di bulan suci Ramadan ini
kita senantiasa diberikan kekuatan lahir batin, kesehatan lahir batin, ya, dan mudah-mudahan kita mampu menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan segala macam ibadah-ibadah lainnya. Di dalamnya ada sholat tarawih, ada tadarus Al-Quran, ada kuliah subuh, atau kultum, atau pengajian-pengajian yang lainnya. Dan mudah-mudahan juga nanti kita akan dipertemukan dengan hari kemenangan, yaitu hari raya Idul Fitri, sehingga kita benar-benar kembali kepada fitrah, yaitu kesucian sebagaimana kita diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi para pemenang di bulan suci Ramadan dan juga akan menerima hasilnya di bulan Syawal. Artinya di bulan yang penuh dengan peningkatan. Baik, terima kasih. Itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan SMP Raden Fatah ke depan lebih maju, lebih memajukan hal-hal yang sudah menjadi cita-cita para pendiri SMP Raden Fatah, termasuk para alumni, para dewan guru semuanya, para anak didik semuanya, menjadi sekolah yang favorit, ya, sekolah yang ideal, sekolah yang kita damba-dambakan bersama, dan tentu mampu mencetak para generasi ini menjadi generasi emas di masa-masa yang akan datang. Jadi siswa-siswanya ini solih-solihah semuanya, tanpa ada yang namanya pembulian. Maka kita harus mampu menggaungkan stop yang namanya bullying. Karena apa? Akibatnya akan menjadi berat bagi si pelaku pembulian tersebut. Baik, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Gus Anwar atas ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan terima kasih juga untuk Sobat Aswaja yang sudah menyimak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.